Energi kinetik mobil sederhana bertenaga air. Nah, yang pertama kita akan membahas yaitu pengertian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki pada benda yang bergerak. Sebuah benda yang bisa bergerak disebabkan oleh adanya sebuah energi. Nah, pergerakan sebuah benda terjadi karena energi yang dihasilkan dari adanya kerja atau usaha, sehingga dapat kita artikan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Kemudian persamaan energi kinetik itu sendiri yaitu EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, untuk mencari V di sini kita menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dan T adalah waktu. Kemudian di rumus energi kinetik, setengah berarti dikali dengan massa benda dan dikali dengan kecepatan benda. Selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja mobil bertenaga air. Mula-mula energi potensial air ini karena berada di ketinggian dalam motor airnya berubah menjadi energi kinetik aliran air. Nah, kemudian energi kinetik air akan memutar kincir sehingga kincir menggerakkan roda kaset. Hasil akhirnya adalah energi mekanik berupa gerak mobil. Selanjutnya, prinsip kerja dan kelemahan dari alat peraga. Selanjutnya ada prinsip kerja alat peraga. Ada 3 prinsip kerja alat peraga. Yang pertama, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Yang kedua, energi kinetik air memutarkan kincir A. Dan yang ketiga, energi mekanik menjadi energi gerak mobil sehingga roda berputar dan mobil bergerak. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemiripan alat peraga kami dengan alat yang sudah ada sebelumnya. Jadi, alat peraga mobil bertenaga air yang kami gunakan memang menunjukkan hasil yang sangat mirip dengan alat sejenisnya yang telah dibuat oleh guru atau orang-orang sebelumnya. Nah, ini memang sesuai dengan referensi yang kami gunakan, karena desain dan mekanismenya identik dengan model-model yang sudah ada. Alat ini bekerja berdasarkan semburan air bertekanan yang menghasilkan gaya dorong sesuai dengan hukum Newton 3, sehingga gerak mobil, percepatan, dan hubungan massa dengan kecepatan mengikuti pola yang sama persis seperti alat referensi yang kami gunakan. Stabilitas lintasan, kesesuaian arah semburan, dan respon roda terhadap permukaan lintasan setara dengan alat peraga yang umum dipakai dalam eksperimen energi kinetik. Tingkat akurasinya yang dicapai juga menunjukkan error energi kinetik lebih kurang dari 0,2% dan kesesuaian kuat antara nilai teori dan nilai eksperimen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa sih inovasi yang kami gunakan dalam alat peraga ini. Nah, meskipun secara bentuk alat yang kami gunakan ini sepenuhnya sama dengan yang telah ada, tetapi tetap terdapat inovasi kreatif dalam penggunaannya. Kelompok kami menerapkan variasi volume air untuk melihat perubahan massa dan kecepatan secara lebih sistematis, dan mengatur sudut dan kestabilan kincir air agar dorongannya lebih konsisten, serta menyeimbangkan roda dan rangka untuk mengurangi gesekan sehingga mobil bergerak lebih stabil dan lebih terukur. Selain itu, kami juga melakukan pengambilan data berulang, pengecekan silang antara kecepatan terukur dan kecepatan hasil dari jarak dibagi dengan waktu yang telah didapatkan, serta adanya dokumentasi video untuk memvalidasi hasil secara visual. Nah, inovasi-inovasi ini meningkatkan presisi pengukuran dan menghasilkan data yang lebih konsisten, sehingga alat ini mampu membuktikan konsep energi kinetik dengan lebih akurat, meskipun konstruktif fisiknya tidak berbeda dari alat peraga yang telah dibuat oleh guru-guru sebelumnya. Kemudian ada kelemahan alat peraga. 1.
ketergantungan pada volume air. Jika air dalam tangki sedikit atau tidak mengalir dengan lancar, mobil tidak dapat bergerak optimal. Yang kedua, efisiensi energi rendah. Sebagian besar air hilang karena gesekan, kebocoran, atau arah semprotan yang tidak tepat. Dan yang ketiga, stabilitas dan gaya gerak terbatas. Karena bahan menggunakan media sederhana seperti stik es krim dan CD bekas, alat akan mudah goyah. Nah, selanjutnya ada data eksperimen. Ini merupakan data eksperimen yang telah kami dapatkan dari percobaan yang sudah kami lakukan, yang dimana rumus yang kami gunakan yaitu energi kinetik, dimana EK sama dengan setengah mv kuadrat. Selanjutnya ada analisis data. Pertama ada analisis kesalahan sistematik, salah setat kecepatan, kalibrasi alat kurang tepat, posisi awal mobil berbeda. Kedua ada kesalahan acak, reaksi stopwatch, variasi tekanan air, hambatan di lintasan. Selanjutnya ada kesalahan instrumen, di mana ketidakpastian stopwatch atau meteran. Yang terakhir ada salah membaca atau mencatat atau tidak mengulang percobaan. Yang kedua ada analisis kuantitatif, di mana setiap data dihitung ulang energi kinetiknya. Presentasi error sangat kecil antara 0% sampai dengan 0,14%. Selanjutnya ada EK eksperimen sama dengan EK teori di semua percobaan. Yang ketiga ada validasi statistik atau UJT, di mana selisih EK eksperimen dikurang EK teori dihasilkan 0,000. Yang kedua ada T dikurang T hitung sama dengan 0 kecil dari T tabel. Selanjutnya ada kesimpulan, tidak ada perbedaan signifikan atau data sangat akurat. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Yang dimana kesimpulan dari kami itu ada berdasarkan hasil analisis data dan pengujian statistik dapat disimpulkan bahwa rumus energi kinetik terbukti valid untuk sistem mobil tenaga air, yang dimana nilai energi kinetik eksperimen menunjukkan kesesuaian yang sangat tinggi dengan nilai teori, yang dimana yang ditunjukkan oleh presentasi error yang sangat kecil, yaitu lebih kecil 0,2%, serta hasil UJT yang menyatakan tidak ada perbedaan signifikan antara data eksperimen dan teori. Lalu, konsistensi data yang diperoleh juga memperlihatkan bahwa hubungan antara massa, kecepatan, dan energi kinetik telah tervalidasi dengan baik secara eksperimen. Dengan demikian, seluruh hasil pengukuran mendukung bahwa persamaan EK sama dengan 1/mv kuadrat itu terkonfirmasi secara akurat melalui percobaan. Nah, selanjutnya itu ada saran penyempurnaan. Nah, saran penyempurnaan dari kami itu, kami berharap pada penelitian selanjutnya itu sebaiknya percobaan dilakukan dengan alat dan prosedur yang lebih konsisten, misalnya menjaga tekanan air tetap sama di setiap percobaan dan memastikan posisi awal mobil tidak berubah. Lalu, pengukuran jarak dan waktu perlu diulang beberapa kali untuk mendapatkan nilai rata-rata yang lebih representatif. Selain itu, akan lebih baik jika digunakan lintasan yang lebih halus untuk mengurangi pengaruh gesekan serta melakukan dokumentasi data secara lebih baik.